trauma sebagai bangsa ya. Kita sebagai bangsa kan cenderung untuk tidak membicarakan trauma dan menyimpannya di bawah karpet gitu, strike it under the rug. Ini sebenarnya konsisten dengan film-film yang sudah saya bikin sebelumnya, termasuk The Siege atau Thai atau Pengepungan di Bukit Duri, bahwa sebagai bangsa kita sering tidak mau membicarakan trauma kolektif ya maksudnya. Padahal itu adalah salah satu cara kita untuk bisa tidak mengulangi kembali kesalahan yang sama, untuk menghindari trauma terjadi kembali. Terus saya boleh tahu nggak sih setannya itu nanti seperti apa? Setannya seperti apa? Iya, karena tadi sama sekali nggak dikasih, ada ghostnya sama sekali nggak ada. Tadi ghostnya, ada kakinya, ada kepalanya, ada ya tadi ya? Ada Kepala, kuku, kuku. Tapi tadi ditunjukkan yang bentol-bentol itu ya? bentol-bentol. Oke. Jadi itu kan bentuknya sama seperti mirip seperti karakter yang ada di film. Mungkin bisa ditarik kesimpulan sebenarnya hantunya itu apa terus. Tapi itu berbicara soal trauma kolektif. Saya mau bicarakan. Aduh, saya jadi penasaran. Kalau di Ghost in the Shell, trauma kolektif itu mungkin adalah salah satu main salah satu tema utama dari filmnya yang ingin kita bicarakan. Terus kayaknya ada kaitan juga dengan kemarin kan di Aceh itu kan dengan balok-balok kayu-kayu, dan juga saya sempat lihat trailernya juga ada tentang film ini kita develop di Kamensi Pictures sejak tahun 2018 aku bersama Tia Hasibuan, dan kita memang membicarakan pada waktu itu yang masih belum sering dibicarakan publik ya, deforestasi. Tapi ternyata kejadian, dan itu ketika terjadi setelah kita syuting selesai, dan itu kita semua sangat sedih banget karena kita berharap cuma ada di film tapi ternyata terjadi. Yes. Ini lokasinya ngambil di mana? Biasanya lokasinya nanti akan jadi sesuatu yang dikunjungi banyak orang. Ini riset tempatnya juga penjara. Bisa cerita teman-teman kita syutingnya di mana? Oh, kita di Bandung, dibangun semua setnya, set penjara dibangun. Ada bekas bengkel PT KAI, bengkel kereta, jadi bangun sejarah semuanya dibangun 2 lantai, total 2 lantai, yang sel 2 lantai. Ada shower beda lagi ya, karena bengkel-bengkel kereta tuh banyak yang kosong-kosong, jadi bangun semua, yang sebelah sana shower, yang sebelah sini, jadi betul-betul kayak bangun miniatur penjara kecil ya. Termasuk pagar di depannya semua juga dibangun. Iya. Andy mungkin bisa cerita salah satu scene yang kita bikin di luar penjara ada di mana? Oh, di luar penjara ada di bangunan kosong di sebelah. bangunan kosong kosong di sebelah. Syutingnya di Epicentrum, ceritanya di tempat kerjanya Dimas. Ini bukan di Epicentrum ya, ini ada ruangan yang ada bangunan yang nggak dipakai. Selebihnya di Bandung. Berapa lama bangun setnya? Bangun setnya sekitar 3 mingguan. Kita bikin penjara jadi full scale penjara, ada luarnya, ada dalamnya, ada cell block beberapa, termasuk sel blok koruptor, sel blok, sama ada beberapa fasilitas sebagaimana layaknya penjara. Terus salah satu model yang kita gunakan penjara Indonesia yaitu Sukamiskin. Penjara Sukamiskin. Sama saya penasaran apakah di nomor-nomor di penjara itu ada maknanya nggak sih? Karena saya lihat angkanya Andy tuh kan 19 sementara yang lain Angel number gitu. Kalau aku research itu namanya angel number. Jadi semua yang ada di film kita termasuk nomor mengatakan sesuatu. Ada artinya, jadi ntar bisa dicari aja. Seperti biasa filmnya Bang Jokar selalu ada kode-kode itu yang diberikan dengan yang lain-lain film-film yang lain. Untuk film ini mungkin paling, iya nggak sih Pak Bron, film yang paling ringan ya dari yang pernah kita lakukan. Yang paling entertaining ya, paling ringan, tapi tetap berisi Bang. Ya berisi, jadi nggak ngejelimet. Nontonnya kemarin ketika kita putar di Berlin semua sepakat bahwa filmnya menghibur banget, walaupun tetap ada yang dikatakan. Gitu nggak Bang? Iya. Betul. Film yang enak tapi bergizi. Ya, gitu. enak tapi bergizi. Tapi bergizi. Gratis nggak? Tapi kalau ada kita langsung kita menyampaikan kritik dalam medsosnya, apakah ada juga di Sunda? Film Ghost in the Shell udah kita announce tahun 2018, jadi syuting 2025, 7 tahun development cerita, dan
kita ngikutin perkembangan politik dan sosial di Indonesia. Tapi again ini film yang kedepannya itu entertainment, tapi di belakangnya ada sesuatu yang mau kita sampaikan sebagai pembuat film. Pembuat film termasuk kru dan pemain ya, karena kita juga memilih para pemain bukan mereka yang tidak punya concern tentang hidupnya, adalah orang-orang yang sehari-hari juga punya concern. Jadi kita supaya punya satu kesepakatan bersama, semua punya visi yang sama ketika membuat film. Buat Andy yang ke Jerman siapa aja sih? Yang ke Berlin? Andy sama Adina. Itu gimana komentar reaksi-reaksi penonton yang mungkin yang paling berkesan atau yang paling mengejutkan gitu dari penonton? Jadi memang kita waktu kita selesai pemutaran film kan abang selalu ngerekam testimoni dari orang-orang yang nonton dan reaksinya gila-gila banget. Kita kemarin udah ada beberapa kali posting video juga dan reaksinya justru gila-gila banget. Mereka bilang kayak masterpiece, terus ada kayak mereka tuh juga ngebahas detail-detail kecil yang ada di film, tapi menurut aku jokes-jokesnya itu ternyata kena semua di mereka. Justru yang menurut kita, hah emang ini lucu ya? Menurut mereka itu lucu banget, tapi justru yang menurut kita itu lucu banget. Mereka mungkin karena itu kan jokesnya Indonesia banget gitu, jadi mungkin mereka juga ada berproses. Cuman hampir seluruh jokes, hampir seluruh part-part komedi itu mereka happy banget, mereka ketawa-ketawa, mereka happy nontonnya. Yang paling bikin kita gitu karena ada orang-orang ibu-ibu bahkan umur 85 tahun, 90 tahun datang dan we love the movie, terus kita khawatir kalau ibu suka filmnya nih Bu gitu, karena dia udah Ya kemarin juga ngobrol sama mahasiswa Indonesia yang di sana ya. Ada yang pertama kali nonton film Indonesia karena dia lahir di sana, tumbuh besar di sana. Ini pertama kali dia nonton film dengan bahasa ibunya dia. Jadi mungkin juga akhirnya kita bisa memperkenalkan lagi budaya Indonesia ke mereka. Biarpun mereka keturunan Indonesia, tapi mereka sudah hidup dan besar di sana. Jadi mereka kenal lagi Indonesia itu seperti apa gitu. satu hal, ternyata isu yang kita tampilkan di Ghost in the Shell itu universal. Iya, cukup bisa dimengerti sama banyak. Semuanya khawatir di seluruh dunia sekarang tentang sistem ya. Iya. Tidak yang sekarang kan orang di seluruh dunia di mana aja berpikir bahwa sistem tidak berpihak ke rakyat tapi berpihak ke elit. Jadi kayaknya semua merasakan itu. Oke. Mungkin bisa diceritain tentang yang distribusi di Yes, Oh, hari ini kita dapat laporan bahwa film Ghost in the Shell sudah laku di akuisisi oleh, bisa dikatakan seluruh dunia. Jadi akan tayang di seluruh dunia termasuk di Amerika Serikat. Baru tahu. Mas Joko, Yes. ini jumlah pemainnya seluruhnya saya hitung sih 36 sampai 40 lebih, tapi Ya. semuanya aktor. Kenapa Anda tidak mengajak salah satu pun seorang pemain wanita aktris? Kalau di film ini memang penyiar laki-laki Pak ceritanya. Besok ada penjara wanita. Insya Allah kalau misalnya filmnya berhasil, Iya, di penjara. kita udah bicarain ini, termasuk di Berlin, kita akan bikin all female prison. Jadi satu penjara perempuan semua. Mudah-mudahan. Jumlah pemain tadi seluruhnya tepatnya berapa? Tepatnya sesuai dengan image yang lain, termasuk yang lain. Ya. Satu sel blok itu 85, total mungkin 110-an. 110. Ya, itu semua. Mas Joko, mau follow up dong yang tadi, kenapa harus penjara cowok? Apakah ada simbol tertentu dari para cowok-cowok ini? Memang ketika kita bikin film ini sama teman-teman di Kamensi ada yang penjara laki-laki, ada yang penjara perempuan. Dan nanti di film akan dijelaskan kenapa bentuk penjaranya seperti itu dan kenapa perempuan semua dan kenapa looknya seperti itu. Untuk keempat jajaran aktor di sini, mau nanya dong, scene paling menarik menurut kalian dan kayaknya bakal ngasih kesan lebih banget buat penonton nanti. Budget dong, seru tuh. Tadi budget bagus. Yang mana? Yang paling berkesan tuh Mas. Kalau simbol dikasih tahu nggak jadi simbol lagi deh. Jadi kamu harus Yang mana cari tahu tadi scene sendiri paling deh. berkesan apa? Scene yang paling berkesan. Hah? Scene paling berkesan. Scene paling berkesan. Ada. Ya udah supaya semua senang mandi bareng. Nggak mau banget di spoiler sih. Itu mandi bareng. Serius mandi bareng kita. Aja jangan lupa. Jangan lupa nonton film Ghost in the Shell. Pokoknya
Pokoknya ini kan penjara, jadi digambarkan sebagaimana penjara. Iya, normal aja penjara. Penjaranya nggak penuh di chapter ini. Apa? Penuh mas, penuh mas. Kelihatan penuh. Kita betul-betul masuk dalam sel tuh nggak keluar kalau belum selesai. Sel kita, masuk. sel kita memang sel yang berfungsi 2 lantai itu bisa dinaikin. Penuh itu. Dan penuh. setiap sel ada penghuninya. Ini belum terlihat aja dari trailer. Tapi kalau lagi bareng-bareng take itu manusia semua. Rame. Dan ketika mungkin yang berkesan ada brawl ya, berantem massal itu Ada juga take pesertanya kita 50. kita take bisa kadang-kadang Joko tadi one take long shot ya. long shot itu bisa sampai 7 menit itu semua orang 80-90 orang tuh Jadi satu sel blok itu Acting 85 orang dan itu semuanya acting. nggak ada yang stop, itu kayak acting Nggak ada di yang stop. penjara aja, ada konflik, ada kejadian, ada apa, direkod terus aja. Dan iya benar kata Abi, setelah scene-nya selesai di script kita nggak stop. Jadi kamera tetap rolling dan mengambil kehidupan mereka sesuai karakter. Jadi even setelah di script habis nih end of scene gitu, Kita nggak tahu itu dia dan para pemain yang lain tetap di rolling dan mereka hidup sebagaimana layaknya Iya. karakter di dalam penjara di 2 lantai itu. kadang-kadang role aja kita nggak tahu kapan. Ya karena Ini banyak abang orang suka nggak Nggak pakai action, jadi Fotonya beda udah ya? dimasukin ke sel dalam itu. Udah. Jadi Biarin aja. pemain dimasukin ke sel, kameranya ngikutin. Oke, ada alasan tertentu nggak? Alasan personal dari tiap aktor di sini kenapa pengen main di filmnya Mas Joko yang satu ini? Alasan personal. Alasan personal. Hati-hati kalau menurut saya disinggung. Oh iya, alasan personal. Alasan personal ya pengen banget lah kalau abang bikin film atau apa, pengen banget gabung. Keresahannya sama cukup eksperimental. Kita menggabungkan beberapa genre. Ada komedi, ada horor, ada a little bit action, ada juga drama. Jadi gue paling suka mencoba hal-hal baru di connect jadi satu. Andy, Aku nambahin aja sama seperti yang lain, cuman ini pengalaman baru, experience baru, mengangkat isu-isu yang penting, tapi juga entertaining banget, film yang berbeda, jadi menarik banget selama prosesnya. Happy banget. Jok. Selesai dulu ya. Tadi merasa disingkirkan orang Malaysia. yes. Oke. Sering lihat Yuhang di film Malaysia juga ikut acting. Ya. Alasan mengajak dia di sini apa ya? Aku udah pengen lama banget bersama sama Yuhang. Menurut aku dia adalah salah satu sutradara isi yang luar biasa banget. Tapi dia juga adalah aktor yang hebat juga. Jadi kalau misalnya aku main di film Yuhang mungkin masih lama, makanya aku ajak Yuhang untuk main di film aku. Dan dia surprising banget sih, dia betul-betul scene stealer banget. Kalau misalnya dia muncul tuh semua orang langsung gitu. Boleh tahu nggak? Berarti pasang kamera berapa Bang Joko di satu Kamera kali? kita satu atau 2, tapi 2 jarang banget. Untuk adegan berantem aja itu. Dan megang kamera satu lagi. Saya boleh promo apa? Boleh. Deketan dong. Jangan lupa nonton Ghost in the Shell 16 April. Yang kompak. Oke, 1, 2, 3. Jangan lupa nonton Ghost in the Shell 16 April di bioskop. Makasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.